Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang akan bergabung baik secara online maupun offline. Kita akan mulai pembelajaran kita pagi ini. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas hari yang baru kembali Engkau berikan buat kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus kasih setiamu terus nyata dalam hidup kami. Engkau terus berikan kami selalu anugerah-Mu Tuhan Yesus buat kami. Hingga kami boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, terlebih belas kasih-Mu dan kesabaran-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni kiranya selalu Tuhan salah dosa kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Dan pagi ini Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kekuatan lagi yang baru, untuk semangat lagi yang baru, untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kembali kami mendengar, membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, terangi mata hati kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan Yesus, pengertian Tuhan. Biar apa yang kami dengar saat pagi ini, apa yang kami baca saat pagi ini, itu boleh Tuhan Yesus kami mengerti. Terlebih itu boleh berbuah-buah dalam hidup kami. Tuhan tolong Tuhan biar pembelajaran dari hari ke hari tidak mendatangkan kesia-siaan, tapi itu boleh mendatangkan buah-buah Tuhan. Hingga kami boleh terus berdampak buat orang lain. Tuhan tolong kuatkan dan mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami. Mungkin saat pagi ini ada yang bisa bergabung atau yang akan bergabung secara offline. Tuhan juga berkati kami semua. Kami sungguh percaya Engkau terus persiapkan hamba-Mu Tuhan, untuk terus hamba-Mu berkatakan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan Yesus melalui pemaparan pagi ini Tuhan. Berkati hikmat-Mu, urapan-Mu terus menjadi bagian hamba-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Kami mulai pembelajaran pagi ini dan kami peralaskan setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Satu hal saya dapat di bagian ini adalah perlunya kita terus-menerus mengharapkan hal-hal baru, hal-hal indah setiap saat kita menjalin hubungan dengan Tuhan, setiap saat kita mendalami kebenaran firman-Nya. Sikap hati yang penuh harap, sikap hati yang sesuatu expect sesuatu yang adi kodrati, supranatural, itu kiranya terus menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian terakhir dari doktrin baptisan Roh Kudus. Bagian terakhir dari doktrin baptisan Roh Kudus. Setelah kita belajar setidaknya dua isu perdebatan, yaitu keterpisahan, lahir baru atau pertobatan, dan baptisan Roh Kudus. Itu 2 minggu lalu kita bahas di bagian pertama dari baptisan Roh Kudus, dari doktrin atau pengajaran baptisan Roh Kudus. Minggu lalu, Jumat lalu, kita sudah bahas isu yang kedua, yaitu basah roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Setelah kita dalam 2 minggu ini membahas 2 isu ini, kita pagi hari ini membahas 3 poin yang tentu di dalamnya merupakan, dapat kita katakan, turunan dari 2 isu ini. Puji Tuhan, tetap aja nanti 3 isu kita tentang ketersediaan, tujuan, dan penerimaan itu berkaitan erat dengan 2 isu ini. Availability atau ketersediaan baptisan Roh Kudus, apakah Roh Kudus
apakah baptisan Roh Kudus masih tersedia bagi gereja masa kini? Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, kita lihat apa tujuan baptisan Roh Kudus. Dan terakhir, tema yang menjadi tema template kita, bagaimana cara menerima Roh Kudus. Itu 3 poin yang kita bahas di pagi hari ini. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa supaya sungguh bagian ini lebih lagi memperlengkapi kehidupan Kristen kita yang lebih lagi berdampak. Puji Tuhan. Apakah baptisan Roh Kudus masih tersedia bagi gereja masa kini? Baik kaum Pentakosta, juga kaum non-Pentakosta bisa memberi jawaban yang sama. Mungkin aja beri jawaban yang sama, tetapi dengan arti yang berbeda. Jadi terhadap pertanyaan ini, baik kaum non-Pentakosta, kaum Pentakosta bisa memberi jawaban, ya, masih tersedia, tetapi dengan maksud yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda. Bagi kaum non-Pentakosta, baptisan Roh Kudus memang bagian dari kekristenan sejati, bukan sesuatu yang sesat. Tetapi itu pengalaman yang gak terpisah dari pertobatan, dari kelahiran baru. Menjadi kesatuan dialami orang percaya saat lahir baru. Jadi saat mereka ditanyakan apakah baptisan Roh Kudus masih tersedia, ada orang-orang di luar aliran Pentakosta karismatik masih bisa menjawab iya. Tetapi iya mereka adalah itu terjadi berbarengan, nggak terpisahkan dari atau dengan kelahiran baru. Puji Tuhan. Lebih lanjut, non-Pentakosta meyakini bahwa baptisan roh yang ditandai dengan bahasa roh telah berhenti dengan berakhirnya masa penulisan PB. Ini sebenarnya kita yang terus belajar, khususnya dari Reform, poin seperti ini udah nggak asing lagi. Mereka yakin, khususnya kaum sesasionis, meyakini saat rasul-rasul berhenti berkarya atau rasul-rasul mati syahid, meninggal, kemungkinan besar diakhiri dengan Rasul Yohanes. Saat itu pula bahasa roh berhenti. Itu yang menjadi pengajaran mereka. Udah gak asing lagi bagi kita. Bahwa ini dasar mereka. Pengalaman baptisan roh khususnya yang ditandai dengan bahasa roh, pengalaman ciri khas Pentakosta ini, itu hanya untuk gereja masa kanak-kanak. Hanya untuk gereja mula-mula yang baru dilahirkan. Butuh pengalaman itu. Sedangkan saat gereja memasuki masa dewasa, gereja nggak butuh pengalaman tersebut. Itu yang menjadi pengajaran mereka. Dan dasarnya adalah ayat-ayat ini. Kasih nggak berkesudahan, tetapi nubuat berakhir. Bahasa roh berhenti. Karunia pengetahuan lenyap. Sebab pengetahuan kita nggak lengkap, nubuat nggak sempurna. Tetapi jika yang sempurna, apa yang sempurna menurut mereka? Kanonisasi Alkitab. PB selesai, itulah kesempurnaan bagi mereka. Maka yang nggak sempurna, nubuat, bahasa roh, karunia pengetahuan akan lenyap. Kalau kasih dikatakan tidak berkesudahan. Sedangkan saat yang sempurna tiba, Alkitab selesai ditulis, PB selesai ditulis, yang nggak sempurna itu lenyap. Bahasa roh, nubuat, karunia pengetahuan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Gereja mula-mula itu seperti kanak-kanak. Masih butuh bahasa roh. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak.
Sekarang sesudah aku dewasa, setelah gereja memasuki masa dewasa, meninggalkan masa kanak-kanak, meninggalkan gereja mula-mula, saat gereja beranjak dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Gereja nggak butuh lagi membuat bahasa roh dan karunia. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ayat ini 11-12 sesungguhnya menjadi kunci dari konteks. Yang sempurna tiba, kita tahu kok berdasarkan konteks ini kan, kalau berdasarkan konteks ini, ayat-ayat ini yang sempurna itu ketika Yesus datang, kita bisa melihat beliau muka dengan muka. Saat itulah nubuat berhenti. Saat itulah karunia pengetahuan berhenti. Saat itulah bahasa roh berhenti. Itu kalau berdasarkan konteks. Dan kaum non-Pentakosta juga ada loh yang setuju. Jadi penafsiran kontekstual dari ayat ini, penafsiran yang lebih kuat, lebih tepat dari ayat ini bukan hanya diyakini oleh kaum non-Pentakosta. Bukan hanya diyakini oleh kaum Pentakosta. Ada sebagian kaum non-Pentakosta, khususnya yang kontinuis, seperti John Piper, melihat ayat ini secara berbeda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Fenomena bahasa roh itu bagi gereja di segala zaman. Itu yang diyakini oleh kaum atau kelompok atau posisi teologis kontinuis. Bertolak belakang dengan tokoh-tokoh seperti John MacArthur dan kawan-kawan. John MacArthur dan kawan-kawan dengan seminar Strange Fire-nya, mereka adalah sesasionis. Mereka menolak ketersediaan baptisan roh untuk gereja masa kini. Bagi mereka, bahasa roh itu hanya untuk gereja masa kanak-kanak. Kita yakin baptisan roh itu mulai gereja alami sejak di loteng Yerusalem. Untuk terus gereja alami di sepanjang sejarah. Sampai hari kita bertemu muka dengan muka. Itu keyakinan kita. Itu yang kita pegang. Kita punya dasar yang kuat. Dasar mereka dalam hal ini 1 Korintus 13-8-12 tadi kurang kuat. Mereka menafsirkan nggak kontekstual. Kita lebih kuat. Puji Tuhan, kita punya dasar dalam kita mengharapkan baptisan roh yang ditandai dengan bahasa roh. Kita punya dasar. Kita punya dasar Alkitabiah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah ayat yang kita yakini, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita bedah sedikit ayat ini. Pengalaman baptisan roh adalah janji yang Allah berikan lewat Nabi Yoel. Inilah penjelasan Rasul Petrus ketika orang banyak yang menyaksikan
Peristiwa itu mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Paulus jelaskan bahwa Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, mulai menggenapi janjinya yang ia sudah nubuatkan lewat Yoel. Ia mulai genapi janjinya tersebut di dalam hidup 120 orang murid di loteng Yerusalem. Itu penjelasan Petrus. Itu penjelasan Petrus. Orang-orang ini nggak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki. Udah gak ada lagi strata ekonomi, strata sosial. Juga ke atas hamba-hambaku, budak-budakku, pegawai-pegawai rendah, pekerja-pekerja kasar. Laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ini jelas saat Petrus jelaskan apa yang menjadi pertanyaan, kebingungan orang-orang banyak saat itu melihat fenomena yang terjadi. Paulus jelaskan mereka nggak mabuk. Mereka sedang menerima penggenapan apa yang dijanjikan oleh Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang sudah dijanjikan lewat Nabi Yoel. Apa yang kalian lihat saat ini di loteng Yerusalem, itu merupakan penggenapan dari janji yang Allah kalian sembah. Sekarang masuk ke perjanjian baru, kalau kita bahas, sambungkan dengan bedah buku 2 Korintus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang Allah Abraham janjikan, apa yang Nabi Yoel nubuatkan, telah ia mulai genapi dalam hidup 120 murid. Dan Petrus proklamirkan lewat ayat tadi, akan ia terus genapi dalam hidup umatnya. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi orang-orang tadi yang bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Kok mereka berkata-kata dengan bahasa kami? Itulah bagi kamu. Janji itulah bagi kamu. Bagi orang-orang yang bertanya-tanya tadi, yang bingung tadi, bagi kamulah janji itu. Kita dapati ada 3.000 orang diselamatkan saat saat Petrus berkhotbah di bagian ini. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Inilah keyakinan kaum Pentakosta bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita termasuk di dalamnya. Kita kandidat-kandidat, kita semua, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita semua kandidat-kandidat penerima anugerah baptisan Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, jasa, atau perbuatan baik kita. Karena anugerah Allah, janji itu akan kita nikmati. Kita semua kandidat-kandidat penerima penggenapan janji ini. Inilah keyakinan kaum Pentakosta. Inilah yang terus diajarkan. Inilah yang terus dihotbahkan. Puji Tuhan. Kemudian kaum Pentakosta juga meyakini apa yang terjadi di Kisah Para Rasul. Kita sudah lihat kemarin.
lebih dari 10 berarti kalau kita hitung bahasan kemarin. Peristiwa di kisah para rasul, seseorang atau beberapa orang dipenuhkan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Berarti lebih dari 10 peristiwa Lukas catat terjadinya baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, teolog Pantekosta tunjuk sekarang pun dialami oleh jutaan orang Kristen di abad 20. Dan bahwa sejarah dan pengalaman masa kini itu bisa menjadi faktor pendukung dalam kita merumuskan doktrin, dalam kita berteologi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin kita punya dasar kita untuk kita menanti-nantikan, untuk kita mengharap-harapkan, untuk kita berdoa bagi orang-orang terdekat kita, bagi anak-anak kita, untuk menerima penggenapan janji yang sama seperti yang diterima oleh 120 orang murid dan yang diterima oleh jutaan orang Kristen di abad 20. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya, dengan memberi penekanan pada keterpisahan bahasa roh, dengan memberi penekanan pada doktrin atau pengajaran bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus, itu nggak berarti kaum Pentakosta memandang orang Kristen lain yang nggak berbahasa roh nggak memiliki Roh Kudus. Tentu ini belajar dari sejarah, saya percaya. Teolog-teolog Pentakosta masa kini belajar dari sejarah, nggak mau dengan mudahnya menghakimi orang-orang yang nggak berbahasa roh, mereka nggak punya Roh Kudus. Picik banget, rendahan banget bagi saya itu. Teolog Pentakosta masa kini nggak mau mengulang kesalahan yang sama, menegaskan, meyakinkan, mengajarkan orang-orang non Pentakosta, mereka yang nggak berbahasa roh bukan berarti mereka nggak memiliki Roh Kudus, karena kita yakin sama-sama bahwa baptisan roh itu bukan satu-satunya karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita yakin bahwa Roh Kudus juga mengerjakan penginsafan yang menuju pada pertobatan. Roh Kudus mengerjakan pembenaran, mengerjakan adopsi, sehingga kita bisa memanggil Allah itu Abba, Bapa. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya baptisan Roh Kudus. Karena itulah kita nggak memandang rendah orang Kristen yang nggak berbahasa roh. Kita nggak memandang rendah mereka. Mereka pun punya Roh Kudus. Mereka pun menikmati pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Namun di sisi lain kita mau dalami, dengan didaftarkan pekerjaan Roh Kudus di bagian ini, itu juga memberi penegasan pada kita. Oh, ternyata satu pribadi Roh Kudus, tapi kerjaannya beda-beda nih. Kerjaannya bersifat distintif, terpisah. Satu pribadi karyanya berbeda-beda. Dan kita mau masuk ke intro bagian berikutnya, tujuan baptisan Roh Kudus. Dan kita lihat masing-masing karya Roh Kudus ini punya tujuan yang unik. Punya tujuan yang distinct. Tujuan yang terpisah satu sama lain. Itu memberi keyakinan pada kita, memberi apa ya, kepastian, lebih pasti lagi kita. Oh, kita perlu baptisan roh, kita perlu anugerah baptisan roh, karena apa yang dikerjakan Roh Kudus lewat kelahiran baru itu berbeda dengan apa yang Roh Kudus kerjakan saat Ia membaptis kita dengan roh. Berbeda. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap karya dan nature Roh Kudus itu memiliki tujuan
setiap karya Roh Kudus itu memiliki nature dan tujuan yang unik. Contohnya, tujuan dari penginsafan itu berbeda dengan tujuan Roh Kudus mengadakan pengudusan. Kan berbeda, kita sudah belajar kemarin di bab sebelumnya, kita sudah belajar. Tujuan adopsi, di mana kita bisa memanggil, itu kan tujuannya adopsi supaya kita benar-benar bisa menyatu intim dengan Bapa. Itu tujuan Roh Kudus melakukan adopsi bagi kita. Tetapi saat kita bicara Roh Kudus berkarya lewat pengudusan, itu kan tujuannya sudah berbeda. Demikianlah kita yakini dengan tujuan Ia membaptis, khususnya Kristus membaptis kita lewat atau dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Termasuk tujuan baptisan Roh Kudus. Dua poin ini cukup panjang, ketersediaan dan tujuan. Tentu nanti saat masuk bagaimana kita menerima itu isu yang udah template bagi kita, diulang-ulang. Tentu kita akan lebih singkat di poin ketiga atau poin terakhir di pagi hari ini. Isu utama baptisan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan terlalu lekat dengan tujuan dari pengalaman ini. Maksud dari Roh Kudus saat mengerjakan baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Ada tujuannya Roh Kudus. Ada maksud. Dan pembahasan, diskusi tentang baptisan Roh Kudus nggak bisa dipisahkan. Bahkan paragraf ini katakan semua diskusi tentang baptisan Roh Kudus perlu berpusat pada alasan baptisan Roh Kudus mesti terjadi. Apa alasannya? Apa maksudnya? Dan pada kebutuhan orang percaya yang Roh Kudus penuhi melalui baptisan Roh Kudus. Semua diskusi perlu berujung pada hal ini, pada isu ini. Salah satu alasan banyak teolog non-Pentakosta menolak doktrin keterpisahan baptisan Roh Kudus adalah karena mereka nggak melihat tujuan khusus dari baptisan Roh Kudus. Mereka memahami seperti Brunner, baptisan Roh Kudus ya tujuannya sama kayak ya kelahiran baru. Itulah mengapa mereka menganggap ini satu paket. Kelahiran baru ya baptisan Roh Kudus. Ya karena mereka nggak melihat keterpisahan tujuan. Brunner meyakini tujuan baptisan Roh Kudus, fungsi baptisan Roh adalah memberi kuasa untuk seorang bersatu dengan Kristus. Itu kan nggak berbeda dengan tujuan kelahiran baru. Kalau mau lebih detail, tujuan adopsi. Nggak berbeda itu. Baptisan Roh Kudus adalah supaya kita bersatu dengan Kristus. Lah, itu nggak berbeda. Karena itulah nggak heran kaum teolog non-Pentakosta melihat baptisan Roh Kudus ya sama, sepaket dengan kelahiran baru. Tentu kita enggak kan? Kita enggak. Kita bahkan melihat posisi teologis tersebut yang menganggap kelahiran baru dan baptisan Roh itu satu paket, itu dihasilkan oleh gereja, dari gereja yang subnormal, gereja yang nggak normal, gereja yang nggak semestinya, gereja yang nggak normal itu, gereja yang nggak mengalami kuasa dinamik dari Roh Kudus.
Gereja yang nggak menerima perlengkapan dari tempat maha tinggi. Nggak heran mereka nggak bisa melihat tujuan baptisan Roh Kudus dialami oleh gereja. Kristus anugerahkan baptisan ini karena mereka nggak bisa melihat tujuannya. Kaum Pentakosta melihat ada tujuan distinct, tujuan khusus dari pengalaman ini. Tujuan unik setelah dilahirkan kembali oleh air dan roh, di mana kehidupan yang baru dimulai, dibutuhkan juga pengalaman dibaptiskan Roh Kudus, di mana kita bisa mengalirkan hidup ilahi itu melalui pelayanan kita. Dibutuhkan pengalaman Roh Kudus. J.R. Williams, seorang teolog Pentakosta masa kini, kelahiran baru, kehidupan yang baru dimulai, baptisan Roh Kudus, kehidupan ilahi yang ada, yang memenuhi diri kita ini. Lewat baptisan Roh Kudus, kita punya kemampuan untuk mengalirkan kehidupan ilahi kepada orang-orang di sekitar kita. Ini tentu langsung kita kaitkan dengan kehidupan menjadi saksi Kristus, kehidupan membagikan Injil. Kristus disertai dengan kuasa dinamik yang Roh Kudus berikan. Puji Tuhan. Kita lanjut, Gordon V menganalisa bahwa gerakan Pentakosta itu lahir dari ketidakpuasan mendalam melihat gereja saat itu dikatakan hidup dalam Kristus, tetapi nggak hidup di dalam Roh Kudus. Gerakan Pentakosta lahir karena melihat gereja saat itu semangat banget tafsir Alkitab, belajar Alkitab, mungkin sampai doktor teologi, banyak doktor teologi, tetapi kuasa dinamiknya itu nggak ada dalam gereja. Sering khotbah menyandingkan dengan dinamit. Gerakan Pentakosta lahir karena melihat di gereja nggak ada letupan-letupan, ledakan-ledakan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Semangat belajar Alkitab, tetapi datar terus. Semua jadi serba template. Nggak ada ledakan-ledakan, letupan-letupan yang Roh Kudus kerjakan saat gereja melayani. Itu yang membuat gerakan Pentakosta lahir. Berasal dari ketidakpuasan mendalam. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini, sehingga kita sungguh dan sungguh lebih mengandalkan pekerjaan Roh Kudus dalam kita melayani bersama. Puji Tuhan. Karena itulah kaum Pentakosta meyakini bahwa baptisan roh sangat penting bagi gereja masa kini, sama seperti gereja mula-mula sangat butuh baptisan roh. Karena baik gereja mula-mula juga gereja masa kini harus jadi saksi, harus menginjil. Bukan hanya gereja mula-mula yang harus menginjil sehingga butuh kuasa dinamik dari Roh Kudus, tetapi kita juga gereja masa kini, gereja kekinian, generasi Z, generasi Alpha bahkan butuh baptisan Roh Kudus, sehingga pelayanan mereka bukan hanya relevan dengan orang-orang zaman mereka, tetapi pelayanan mereka disertai dengan ledakan-ledakan, letupan-letupan. Pelayanan yang disertai Roh Kudus. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Gereja
bisa bertumbuh di dalam penginjilan, gereja bisa establish di dalam pembangunan tubuh Kristus karena gerakan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus terus berkarya dengan ledakan-ledakan indahnya, puji Tuhan. Bukan ledakan yang menyeramkan, yang menakutkan, ledakan-ledakan indah dan mengagumkan dari Roh Kudus, puji Tuhan. Fitur utama dari janji baptisan Roh Kudus adalah kuasa untuk melayani, bukan regenerasi untuk hidup yang kekal. Kembali kan isunya adalah tujuan baptisan Roh Kudus. Itu bisa dipisahkan dari tujuan regenerasi atau kelahiran baru. Tujuan kelahiran baru adalah untuk mengaruniakan hidup kekal bagi kita. Tujuan baptisan Roh Kudus adalah untuk mengaruniakan pelayanan yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya. Ini dua ayat pendukung kita. Ayat yang sekali lagi udah mulai ayat-ayat atau bagian-bagian yang gak asing bagi kita. Ayat-ayat yang diulang-ulang khususnya di dalam, kalau kita GPDI, doa 10 malam. Doa yang template bagi kita. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi untuk melayani. Aku akan mengirim kamu untuk jadi pelayan, untuk jadi duta-duta Injil. Tapi kamu harus diperlengkapi dulu. Itulah dasar kita. Kedua, tentu ayat yang diulang-ulang. Mungkin kita sudah dengar ayat ini jutaan kali ya, ribuan kali kita dengar ayat ini sejak kita bayi, mungkin kita sudah dengar ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa di sini tentu bukan kuasa yang diraba-raba, yang ambigu. Enggak. Kuasa ini kuasa dinamik yang Roh Kudus kerjakan secara fenomenal. Itu pengalaman gereja mula-mula dan seharusnya menjadi pengalaman kita bersama yang melayani Gen Z, yang melayani generasi Alpha. Kita butuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk sedikit ke sisi lain. Tentang kehati-hatian para teolog Pentakosta masa kini. Kita nggak mau menekankan secara berlebih baptisan roh. Salah satu alasannya adalah menghindari bahaya mereduksi Roh Kudus hanya sekadar bahasa roh. Sehingga kita bisa yakin, saya berbahasa roh, saya dikuasai Roh Kudus. Itu kan nonsens. Kita yang besar di Pentakosta udah terlalu banyak bukti-bukti yang menyatakan orang-orang yang penuh Roh Kudus berbahasa roh, hidupnya nggak dipimpin Roh Kudus. Jadi kita nggak mau mereduksi Roh Kudus hanya sebagai bahasa roh. Kita nggak mau menganggap pekerjaan Roh Kudus itu hanya baptisan Roh Kudus. Enggak. Kita nggak mau jatuh ke lubang yang sama, merasa paling hebat di antara orang Kristen lain karena kita berbahasa roh, tetapi kehidupan kita acak adut, nggak menginspirasi. Tuhan Yesus tolong. Bahasa roh perlu dipahami hanya sebagai pintu masuk, tanda awal kan? Pintu masuk ke dalam pengalaman yang terus bertumbuh bersama Roh Kudus. Yang perlu menjadi fokus kita adalah kuasa dan hikmat Roh Kudus yang secara kontinu bahkan terus bertumbuh nyata dalam pelayanan kita.
Haleluya, haleluya. Kita masuk bagian terakhir pagi hari ini, penerimaan Roh Kudus. Bagaimana menerima Roh Kudus? Sekali lagi bagi kita yang punya latar belakang Pentakosta, sudah terlalu banyak khotbah yang kita dengar bahas poin ini, khususnya terkait dengan GPDI dan doa 10 malamnya. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang percaya bisa menerima baptisan roh? Dan pertanyaan yang lebih menggelitik adalah jika baptisan roh berbeda, terpisah dengan kelahiran baru, jika baptisan roh terjadi setelah kelahiran baru, apakah memang ada hal lain yang perlu ditambahkan kepada iman? Ini kan pertanyaan menggelitiknya ya, pertanyaan yang mengkritisi ya di sini. Karena diakui atau enggak, sadar atau enggak, kitalah kaum pankar yang sering menambahkan kepada iman tuh plus perbuatan baru selamat. Kita yang sering lakukan hal itu. Kalau mau selamat, emang perlu iman. Tetapi kamu juga perlu ini. Udah terlalu sering kita dengar hal-hal itu di kalangan Pentakosta karismatik. Sekali lagi, teolog Pentakosta masa kini berjuang bersama mereka, kita yakini. Para doktor teolog Pentakosta masa kini berjuang bersama, kita yakini, untuk meluruskan kesesatan di kalangan pankar. Kita diajarkan bahwa iman satu-satunya syarat menerima baptisan Roh Kudus. Baru saat ditanya iman seperti apa, penjabaran iman itulah yang bisa menjadi keunikan kita. Nah, tapi kita harus terus ngajarin sesama kita, ngajarin orang-orang terdekat kita. Hanya oleh iman kita terima anugerah baptisan Roh Kudus. Sehingga kita bisa rumus tetap benar nih. Iman sama dengan keselamatan plus perbuatan. Iman menghasilkan perbuatan. Iman itulah iman yang hidup. Itu Yakobus katakan kan? Kita tetap pada rumus itu. Kita nggak memindahkan perbuatan ke posisi sebelum sama dengan. Enggak. Karena kita pun saat bahas baptisan roh, kita tetap ajarkan, tekankan. Iman satu-satunya syarat menerima anugerah baptisan Roh Kudus. Karena pengalaman Cornelius kita lihat. Ini anugerah. Ini bukan karena Cornelius apa dan apa. Enggak, ini anugerah. Haleluya. Ini karunia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini pengalaman Cornelius. Dan itu semata-mata anugerah yang kita terima lewat iman. Puji Tuhan. Nah, itu sekali lagi, para teolog Pentakosta masa kini yang dalami firman-Nya lebih luar biasa, menekankan iman, satu-satunya syarat menerima anugerah baptisan Roh Kudus. Baru saat menjabarkan iman, kita punya keunikan. Pentakosta mengajarkan iman di sini adalah iman yang aktif, iman yang disertai ketaatan, iman yang melibatkan doa, ketaatan, penyerahan diri, dan penantian, ekspektansi. Rasa butuh, rasa perlu, rasa haus, itu kan ciri khas kita ya. Tapi sekali lagi, tekankan, hanya oleh iman kita terima segala bentuk anugerah, bukan hanya kelahiran baru, tetapi baptisan Roh Kudus. Paragraf terakhir pagi hari ini, puji Tuhan. Doa meliputi aspek pujian, syukur, pengakuan,
permohonan dan dedikasi. Itu menyediakan atmosfer di mana kita terima anugerah baptisan, di mana Roh Kudus menganugerahkan pengalaman tersebut bagi gereja. Ini yang terus mau kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita, sehingga sungguh lebih lagi tepat, lebih lagi alkitabiah pemahaman kita, pengajaran kita tentang baptisan Roh Kudus. Kita hidup di dalam kuasa yang dinamik, tetapi kita nggak pernah merendahkan gereja lain. Yang bisa kita lakukan adalah menginspirasi mereka dengan pelayanan yang disertai dengan kuasa. Kita bisa menginspirasi mereka. Kita pun terhindar dari ajaran sesat yang menambahkan kepada iman hal-hal lain, yang menambahkan kepada salib hal-hal lain. Kita terhindar dari itu, karena kita kembali pagi hari ini didasari, dilengkapi dengan pemahaman yang lebih lagi tepat, lebih lagi detail, lebih lagi mengenai sasaran tentang pengajaran baptisan Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Sebelum kita tutup, mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan tentang pembahasan kita pagi ini. Ya, mau nanya Bu, berarti kalau yang di luar Pantai Costa itu mereka apa sorry kalau saya kurang apa namanya kurang jelas. Mereka berarti kayak nggak percaya akan urapan Roh Kudus gitu. Itu hanya sekali terjadi ketika baptisan lalu selanjutnya itu mereka itu nggak percaya bahwa itu Roh Kudus yang bekerja atau gimana ya Bung gitu. Dalam setiap pelayanan mereka, dalam setiap mereka menjalankan ya pelayanan gitu. Terus yang apa yang kedua itu eh, untuk apa yang berbahasa kemampuan bahasa roh itu kan tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran baru itu. Berarti memang eh, ditandainya bahasa roh itu berarti juga ditandainya dengan perubahan dalam cara pandang, perubahan hati, perubahan mindset seperti itu ya, Bung. Nggak, nggak tiba-tiba orang cuma bisa bahasa roh tapi hidupnya nggak berubah gitu-gitu aja gitu. Kalau memang kepenuhan Roh Kudus atau urapan Roh Kudus itu ditandai dengan didahului oleh kelahiran baru gitu. Eh, Kemarin apa hari Minggu waktu itu juga apa sih namanya dengar khotbahnya Om siapa sih yang di Depok Timur itu Yes. Om Iyes, oh iya Om Iyes gitu. Ya bilang aja kan menjelaskan tentang apa sih namanya tentang Roh Kudus juga sih. Terus bilang kalau lidah itu tidak bertulang, jadi orang bisa berbahasa roh, tetapi yang benar-benar berbahasa roh itu yang menguatkan, yang didengar itu bisa memberikan kekuatan, ya seperti apa ya, kita bisa rasa apa namanya Roh Kudus itu hadir gitu. Ya itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih. Masih Niar. Pertama, pertanyaan yang kedua tadi kita sudah bahas di minggu lalu saat baptisan roh dihubungkan dengan pengudusan, dihubungkan dengan buah roh, dihubungkan dengan pertumbuhan rohani. Memang bagi saya pribadi masih tentunya menjadi misteri saat kita dapati orang-orang yang berbahasa roh tetapi hidupnya begitu-begitu aja. Apakah mereka nggak mengalami kelahiran baru? Itu tentu menjadi misteri. Tetapi untuk amannya saya
Yang saya pegang adalah orang yang benar-benar bisa bahasa roh, Allah Roh Kudus karuniakan bahasa baru, itu tentu sudah mengalami kelahiran baru. Sudah mengalami kelahiran baru. Namun, saat Roh Kudus memimpin, mereka mengeraskan hati. Mereka nggak masuk kepada pengudusan atau pertumbuhan rohani. Mereka nggak masuk pada bertambahnya, membesarnya, menjadi matangnya buah roh. Mereka nggak mau masuk kepada proses itu. Mereka hanya cukup menikmati karunia bahasa roh. Itu puas bagi mereka. Apa alasan mereka? Ya mungkin mereka nggak ngerti. Itu salah satu alasan. Sehingga mereka cukup merasa bahasa roh, ya udah. Roh Kudus berarti udah kuasai saya. Roh Kudus udah sertai pelayanan saya. Roh Kudus sudah membuat pelayanan saya memberkati orang. Karena saya berbahasa roh, itu kan tadi mereduksi Roh Kudus menjadi bahasa roh semata. Entah karena ngerti atau alasan apa, yang saya lihat orang yang berbahasa roh tetapi hidupnya nggak benar adalah mereka sudah lahir baru tetapi nggak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang pertama. Jawaban pertanyaan kedua. Udah masuk yang kedua, jawaban dari saya terhadap pertanyaan pertama. Kita sudah lihat tadi, kaum non-Pentakostal itu berbeda dengan kita dalam menjabarkan iman tadi. Mereka karena nggak mengharapkan, nggak punya rasa haus akan baptisan Roh Kudus, ya mereka nggak meminta, mereka nggak mengejar, mereka nggak punya hasrat karena mereka nggak diajarkan, karena mereka menolak doktrin tersebut. Itu yang saya dapat. Uniknya di situ aja, Pentakosta iman tetapi dijabarkan terkait dengan, bagi saya pribadi, uniknya adalah penantian tadi, rasa perlu tadi, rasa haus untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Karena kita tahu baptisan Roh Kudus itu punya tujuan, punya nature yang berbeda, punya maksud yang berbeda dari kelahiran baru. Sehingga kita kejar, kita nanti-nantikan, kita minta-minta, kita ketuk-ketuk. Ciri khas kita tentu ya, kita ketuk-ketuk pintu surga. Itu kan gambaran, tetapi kita nggak mau terjebak itu sebagai usaha kita. Tetap iman. Penjabaran iman itulah yang berbeda. Mereka merasa cukup dengan lahir baru. Mereka yakin dengan kelahiran baru, pelayanan mereka disertai Roh Kudus. Pelayanan mereka selalu di bawah bimbingan Roh Kudus. Pelayanan mereka disertai kuasa Roh Kudus. Meski dengan mata kita lihat pelayanan mereka nggak ada nemik, nggak ada letupan-letupan. Ya salah satu indikator ya sedikit mujizat, tanda-tanda heran. Itu kan yang kita katakan hidup di dalam Roh Kudus. Itu yang sama-sama kita kaum Pentakosta mau inspirasi kaum non-Pentakosta untuk juga mengalami hal yang sama. Untuk tentu inspirasi dari kaum Pentakosta yang terus-menerus berusaha menghidupi karunia dan buah roh, itu sedikit banyak udah pengaruhi. Tentu kan seperti John Piper kan, saat kita dengar dia khotbah meledak-ledak, juga mengajarkan seperti Ezra Soru kan, mengajarkan bahwa bahasa roh itu sebagai salah satu. Jadi nggak semua orang terima karunia bahasa roh. Itu kan berarti mereka sudah mulai lihat nih,
aware nih, oh ternyata bahasa roh tuh bukannya dibuat-buat semata. Nggak seperti tadi ya, John MacArthur dan teman-teman, kaum sesasionis, dan tentu di Indonesia Stephen Tong melihat segala bentuk bahasa roh, bahasa setan. Kita mau menginspirasi mereka supaya mereka pun pelayanannya lebih lagi dynamic. Kita mau menginspirasi mereka supaya mereka pun sadar, oh, pelayanan yang disertai letupan-letupan, ledakan-ledakan Roh Kudus itu pelayanan yang lebih berdampak, yang lebih efektif, penginjilan yang lebih efektif. Kita pengen nunjukin itu supaya mereka pun ingin seperti kita. Soal penginjilan tentu mereka nggak kalah menjangkau-jangkau bagian-bagian terdalam soal penginjilan. Tapi saya percaya soal dampak yang tadi disertai mujizat, disertai tanda-tanda heran, itu ciri khas kita. Kita berdoa supaya ciri khas kita ini lebih lagi disempurnakan, bukan hanya jago dalam bahasa roh, tetapi dengan hidup yang terus bertumbuh di dalam kebenaran. Jadi saat ditanya apakah mereka melihat diri mereka nggak melayani dengan Roh Kudus, saya yakin sih mereka terus berkata, kami mengandalkan Roh Kudus, kami dikuasai Roh Kudus, kami dipimpin Roh Kudus dalam melayani, dalam menginjil, dalam berkhotbah, dalam mengajar. Itu yang dapat saya bagikan. Tuhan ya, ada mau tambah lagi? Eh, nggak ada sih Kak, tapi mungkin dari aku harus belajar lagi karena ya itu kadang-kadang ada yang dulu saya pernah sampaikan sih ke Bung Semi kayak ada yang tanya kenapa bahasa roh hanya di Pentakosta, yang lain tuh enggak gitu. Terus apa? Terus kadang-kadang pernah ngelihat seperti kayak Spurgeon itu Bung kalau mau khotbah katanya tuh berdoa minta urapan Roh Kudus gitu. Jadi ya mungkin itu satu hal yang memang harus eh, saya pribadi belajar lebih lagi gitu aja sih. Bung. Terima kasih banyak Bung. Ya, makasih Niar. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Nanti Niar yang tutup dalam doa ya. Baik, Kak Rini, mari kita berdoa. Segala puji hormat ya Tuhan Yesus, kami sudah belajar ya Bapa di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah lebih lagi mengenal ya Tuhan Yesus, karyamu yang luar biasa ya Tuhan Yesus yang boleh Engkau curahkan ya Tuhan Yesus kepada kami semua ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa dalam hidup kami, dalam pelayanan kami tidak pernah sendiri ya Tuhan Yesus. Bahwasanya roh Allah itu terus ada ya Tuhan Yesus dalam setiap perjalanan hidup dan pelayanan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, kami semakin mengenal roh yang manis itu ya Tuhan Yesus. Kami mau hidup dalamnya ya Bapa. Tidak hanya kami bisa ya Tuhan Yesus menghasilkan uh, manifestasi roh dalam hidup kami, berbahasa roh dan lain sebagainya. Tapi kami ingin ya Tuhan Yesus, hidup kami juga diubahkan oleh Roh Kudus itu ya Tuhan Yesus. Hidup kami boleh jadi ya Tuhan Yesus, memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan Yesus boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan kami tahu dalam keterbatasan kami ya Tuhan Yesus untuk memahami segala eh, keistimewaan ini ya Tuhan Yesus. Tapi kami mau Tuhan Yesus terus bisa belajar, kami mau terus ya Tuhan Yesus terlebih mengenal, kami bisa terus ya Tuhan Yesus dipenuhkan oleh Kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan terus bimbing kami ya Bapa, juga bimbing teman-teman kami yang lainnya yang belum mengikuti ya Tuhan Yesus.
pelajaran di hari ini, Tuhan yang tolong ya Tuhan Yesus kami boleh mengerti sehingga kami tidak mereduksi Roh Kudus itu sendiri ya Tuhan Yesus, tetapi kami boleh ya Tuhan Yesus semakin cinta ya Tuhan Yesus semakin hidup di dalamnya ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bung Semi yang sudah mengajarkan kami di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya segala materi, segala hikmat Tuhan, segala kemampuan itu berasal dari Engkau semata ya Bapa. Tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus apa yang Bung Semi perlukan. Tambah-tambahkan hikmat ya Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan harapanmu ya Tuhan Yesus. Hingga Bung Semi boleh melayani Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi ya Tuhan Yesus, kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus yang boleh menjadi bagian Bung Semi dan keluarga Tuhan Yesus. Boleh banyak jiwa ya Tuhan Yesus yang boleh diselamatkan, yang mengenal kuasa kasih-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami boleh bertumbuh ya Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih hari ya Tuhan Yesus. Cinta ya Tuhan Yesus dan hidup di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa juga buat keluarganya. Tuhan juga tolong Karini, Gesta Jesi ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Doa untuk persekutuan doa Injil ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pelayanan kami Tuhan. Kami percaya inspirasi ya Tuhan Yesus, pelayanan kami. Tuhan, Engkau yang taruh dalam hati pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi gereja yang berkenan ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi gereja yang seturut dengan kehendak-Mu yang tertulis dalam firman-Mu ya Bapa. Tidak mengandalkan apa yang kami tahu, tetapi kami mau Tuhan, Engkau saja yang mendorong kami, Engkau saja yang membimbing kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.